Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya di sini akan membacakan kitab Safinatun Najah pasal Arkanul Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku pasal suwiji Arkanul Imani utawi pira-pira rukun iman. Iku sitatun ana 6. Direpane 6 antumina nyentang ngimanaken sapa wong billahi ing Gusti Allah, wa malaikatihi lan ngimanaken maring malaikate Allah, wa kutubihi lan ngimanaken maring pira-pira kitabe Allah, wa rusulihi lan ngimanaken maring pira-pira utusane Allah, wa bil yaumil akhiri lan ngimanaken datang dina akhir, wa bil qadri lan pesten khairihi ya bagusnya pesten min wasarihi lan alane pesten iku minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Iman itu sendiri secara bahasa adalah percaya. Sedangkan iman dari segi istilah disebut sebagai keyakinan bulat yang dibenarkan oleh hati, diikrarkan oleh lidah, dan dilakukan dengan perbuatan atau pembenaran dengan penuh keyakinan. Tanpa adanya sedikit pun keraguan mengenai ajaran yang datang dari Allah dan Rasulullah SAW. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang menyatakan beriman bukan hanya mempercayai terhadap sesuatu, melainkan kepercayaan itu mendorongnya untuk mengucapkan dan melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinan. Sebab itu, iman bukan hanya diucapkan atau dipercayai, melainkan juga untuk menyatu dalam diri seseorang yang dibuktikan dengan perbuatan. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Bahwasannya kita harus mengimani dan mempercayai bahwasannya adanya Allah sebagai Tuhan semesta, tiada sekutu baginya dan juga tidak beranak dan diperanakan. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Malaikat merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang diberi misi tertentu dalam mengatur urusan bumi dan langit. Malaikat sebenarnya sangatlah banyak dan hanya Allah yang mengetahui secara pasti jumlahnya. Sedangkan kita hanya wajib mengetahuinya 10. Yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas membagikan rezeki kepada makhluk di bumi. Yang ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Yang keempat, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Yang kelima, malaikat Munkar. Malaikat Munkar bertugas bertanya di dalam kubur yang berbuat keburukan. Yang keenam, malaikat Nakir. Malaikat Nakir bertugas bertanya di dalam kubur yang berbuat kebaikan. Yang selanjutnya, malaikat Raqib dan Atid bertugas mencatat amal baik dan buruk. Yang selanjutnya, malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Yang terakhir, malaikat Ridwan penjaga pintu surga. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasulnya. Kitab yang telah diturunkan oleh Allah yang wajib kita ketahui ada 4, yaitu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir yaitu Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Rasul Allah seseorang yang diberi wahyu dan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian diamalkan dan berkewajiban menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Jumlah nabi atau rasul yang wajib kita ketahui yaitu ada 25. Selanjutnya, iman kepada hari akhir.
Hari akhir atau hari kiamat adalah hancur dan berakhirnya seluruh alam semesta saat malaikat Israfil meniup sangkakala dan berakhirnya seluruh kehidupan di alam semesta. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Qada secara bahasa yang berarti hukum, ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Sang pemilik kehidupan. Allah sudah menuliskan apa saja yang akan terjadi, baik itu tentang kebaikan, keburukan, dan juga tentang hidup dan atau mati. Yang selanjutnya, qadar secara bahasa diartikan sebagai sebuah ketentuan atau kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara istilah, qadar berarti sebuah penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Sekian penjelasan dari Fasal Arkanul Iman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.